memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita bisa berkumpul kembali di ruang belajar kita dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar ya. Oke. Sudah siap belajar? Iya. Oke. Semangat. Saya suka semangatnya. Tapi saya cek hadirannya dulu ya. Iya. 12 IPA 2. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ahmad Dirgo. Ahmad Dirgo. Oke, saya sudah selesai mengecek hadirannya. Jadi untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, kita buka dulu dengan berdoa ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Karena tadi sudah siap belajar, maka kita belajar sekarang ya. Oke. Hari ini kita masuk materi baru. Ini tentang pernikahan dalam Islam. Seru ya. Membahas tentang pernikahan. Sebelum kita masuk di materi kita tentang pernikahan, saya mau mengingatkan kembali dulu. Saya mau ingin tahu ingatan kalian tentang materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang hari akhir ya, iman kepada hari akhir. Meyakini hari akhir. Siapa yang masih ingat angkatan? Materi sebelumnya tentang hari akhir. Roni, Rezi, ya? Hari akhir adalah hari hancurnya seluruh alam semesta. Bagus ya, masih ingat. Ada lagi? Yang lain dari perempuan? Ada yang masih ingat? Coba. Nama lain dari hari akhir? Tanda-tanda hari. Oke. Nama lain dari hari akhir diantaranya itu Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan Yaumul Jazaa. Oke, apa hari kebangkitan? Oke, bagus ya. Ternyata masih ingat. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya. Nah, oke. Di materi tentang pernikahan dalam Islam ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita terapkan nanti. Jadi nanti setelah mengikuti proses belajar kita nanti ini, pembelajaran kita nanti ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan dengan benar perilaku jujur, bertanggung jawab, adil, sesuai dengan materi pernikahan dalam Islam. Tujuan yang kedua yaitu dapat membaca dengan baik dan benar ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan dalam Islam. Banyak ya ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan perilaku yang di atas tadi nomor 1 itu dalam pernikahan dalam Islam, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Kita awali dulu pembelajaran kita hari ini dengan tadarus. Ya. Karena tadi ada salah satu tujuan dari pembelajaran kita adalah dapat membaca ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pernikahan dengan baik dan benar. Maka kita akan awali dulu dengan tadarus Al-Quran ya. Kita mulai dari ayat yang pertama dulu, Quran surat Az-Zariyat ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in
harus dipenuhi. Jadi menikah itu bukan segampang kita bilang saya mau menikah. Tapi ketika orang sudah memutuskan untuk menikah, tentu dia sudah memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan dalam Islam. Oke. Pernikahan itu sendiri adalah sunatullah dan itu berlaku umum untuk semua makhluk. Di Al-Quran tadi yang sudah kita bacakan, surah Az-Zariyat itu menjelaskan bahwa Allah sudah menciptakan kita ini dengan pasangan ya. Oke. Lanjut prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, pengertian dari nikah. Di sini ada beberapa pengertian ini bisa diperhatikan di layar. Nikah secara bahasa, nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian nikah ya. Kemudian pengertian nikah menurut syariat. Sudah diperhatikan? Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Yang ketiga, menurut syariat, nikah itu berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi nanti setelah menikah, dari dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kemudian menikah, itu bisa menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi sudah ada hak istri, ada hak suami. Kalau sudah nikah kan berarti sudah menjadi suami dan istri. Tujuan pernikahan. Jadi orang menikah itu ada tujuan. Tidak mungkin orang menikah tanpa tujuan. Tentunya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Jadi apapun yang menjadi naluri kita, kebutuhan kita, sudah bisa terpenuhi lewat pernikahan, ya kan? Untuk mendapatkan ketenangan hidup, itu yang kedua. Kalau sudah punya pasangan hidup, mau curhat jangan lagi curhat ke tempat lain, toh? Ya. Kalau kesal sudah sama pasangan masing-masing. Suami curhat ke istri, istri curhat ke suami. Ada masalah, aduh, ini gimana ini sayang, gitu ya. Itu. Selanjutnya untuk membentengi akhlak. Orang kalau sudah menikah, sudah tidak lagi mau pacaran-pacaran, gonta-ganti di sana sini, sudah tidak. Jadi akhlak itu sudah benar-benar terbentengi oleh sebuah pernikahan. Saya sudah menikah, berarti saya sudah tidak boleh macam-macam lagi. Keluar sudah harus pulang, harus sudah, pokoknya semua tindak tanduk itu sudah dibatasi. Tidak sebebas sebelum menikah, ya kan? Orang menikah. Tujuan berikutnya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ketika sudah menikah, ibadah sudah semakin meningkat. Untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, kemudian untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Hukumnya ada 5. Menurut pendapat ahli fikih, hukum menikah itu sifatnya kondisional. Jadi dia menyesuaikan dengan kondisi seseorang. Jadi tidak memaksakan. Apakah wajib semuanya menikah? Ada yang masih belum menikah kan? Ya. Wajib bisa berupa sunnah, bisa berupa mubah, bisa makruh dan bisa haram. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi, tidak bisa tidak. Kapan tidak terpenuhi maka sesuatu itu menjadi batal. Kalau batal berarti tidak sah. Tidak bisa dilanjutkan, ya. Ya. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama harus
2 ya. Tidak bisa juga kurang dari 2. Yang kelima adalah harus ada harus ada sighat. Sighat itu artinya ijab kabul. Oke. Oke. Karena sudah bentuk kelompok, ini kalian saya ancuri jempol ini kreatif ya, karena saya sudah sampaikan bahwa kita akan kelompok, jadi saya masuk tadi sudah siap dengan kelompoknya. Saya akan bagikan ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti yang akan kalian kerjakan sesuaikan dengan aktivitas yang ada itu ya. Jadi nanti dari masing-masing kelompok ada perwakilan untuk menjawab setiap aktivitas yang ada di lembar kerja yang sudah saya bagikan. Anak-anakku, sudah tadi saya bagikan LKPD-nya, jadi silakan saya sudah kasih waktu tadi untuk menjawab. Di aktivitas yang ada di LKPD itu ada pertanyaan dalam masalah pernikahan. Kita sering mendengar istilah pernikahan dini. Di sisi lain, kita juga melihat adanya sebagian orang yang masih memilih membujang sampai melampaui usia layak nikah. Pertanyaannya, berikan tanggapan kalian terhadap kedua fenomena tersebut. Kemudian berikan alasan terkait dengan kondisi pergaulan muda-mudi saat ini. Saya bagi kelompok untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya untuk menjawab. Silakan untuk kelompok 1, pertanyaan yang pertama. Mana perwakilan dari kelompok 1? Oke. Boleh berdiri supaya kelihatan sama kelompok yang lain. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Laudio Masarun, perwakilan dari kelompok 1, ingin memberikan tanggapan terkait dengan kedua fenomena tersebut yang dimana yang dibahas mengenai pernikahan dini dan orang yang lebih memilih untuk membujang. Yang dapat saya tangkap di sini yaitu pertama, istilah pernikahan dini terjadi karena pasangan tersebut belum matang secara mental dan belum punya kemampuan menafkahi rumah tangganya. Sementara untuk yang hidup membujang sangat tidak disarankan. Sudah banyak contoh yang menunda pernikahan. Setelah itu malah kesulitan menemukan jodoh. Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan. Hanya mereka yang sudah menikah yang bisa merasakan kebahagiaan berumah tangga dan memiliki keturunan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jawaban yang bagus ya. Kita kasih. Kelompok selanjutnya untuk pertanyaan kedua yang saya sudah jelaskan. Silakan. Kelompok 2. Nah, boleh. Jadi ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Guru karena telah memberikan kesempatan pada kelompok kami. Perkenalkan, saya Laudio Zulfian, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Ibu Guru tadi. Soalnya yaitu alasan terkait dengan kondisi pergaulan muda-mudi saat ini. Yang dapat saya tanggapi yaitu pergaulan muda-mudi saat ini bisa diperbaiki jika mereka dibekali pendidikan agama sejak kecil dan taat mengamalkannya serta orang tua mengawasi mereka. Muda-mudi seharusnya fokus belajar mempersiapkan masa depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Kebetulan waktu juga sudah membatasi kita. Jadi untuk pertemuan kali ini saya ingin menyimpulkan dari hasil pelajar kita bahwa nikah itu merupakan sunatullah dan itu berlaku oleh setiap makhluk ya. Itu yang pertama. Nikah itu sendiri itu menghimpun atau menggabungkan atau menjodohkan. Jadi dari 2 orang itu bukan menjadi 1, yaitu ya. Kemudian dalam pernikahan
perhatikan dalam pernikahan itu diantaranya adalah syaratnya, ya? Syarat nikah, ya. Kemudian rukun dari nikah, ya. Hukumnya, ya. Itu harus diperhatikan semua. Nah. Salah satu dari rukun nikah tadi apa? Ayo. Salah satu dari rukun nikah. Rukun nikah itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena dengan adanya rukun, maka apa yang kita lakukan itu bisa menjadi sah hukumnya. Oke? Saya cukup pertemuan kita hari ini. Sebelum kita keluar dan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Oke. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.